Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Ini hari ini tempat gua mendung, jadi rasanya kayak masih jam 6 gitu. Padahal ini udah jam 8 mungkin. Karena tadi gua berangkat dari rumah, nganterin mak gua tuh sekitar jam 7. Kalau dari rumah gua ke Gunung Soge sejaman. Seharusnya ini udah jam 8-an. Oh iya, gua nggak pakai sarung tangan. Kenapa? Karena cuacanya juga mendung. Jadi ya udahlah ya, gua nggak pakai sarung tangan. Alasan gua pakai sarung tangan, oh ya Allah itu kayu. Alasan gua nggak pakai sarung tangan, yang pertama itu kalau ada panas doang. Yang kedua, kalau dinginnya nauzubillah, udah itu aja. Karena kulit gua ini tipikal kulit yang sensitif banget. Nggak tahu gua kenapa. Ya Allah, kasian banget sih. Gua lihat motor yang di depan ini, ya Allah. Itu istrinya ya. Mungkin soalnya suka nggak tegaan gitu sih kalau lihat orang-orang yang punya kekurangan gitu loh. Ya Allah. Iya, entah kenapa rasa humanity tuh suka muncul gitu, ya Allah. Tapi BTW kreatif juga sih idenya. Dikasih tempat ini. Jadi keinget motor apa sih? Motor yang terbaru ini yang dikeluarin Yamaha Matic yang ada ininya dari dealernya. X-Max ya? X-Max apa gitu. Pokoknya ada Max-Maxnya. Yang pertama makan space. Udah pasti kalau motor kayak gini. Berasa kayak mobil, naik mobil. Ngapa sih gue kalau naik motor itu jarang ngebut? Yang pertama, ini Matic cuy. Matic itu sistem pengeremannya parah banget. Maksudnya kalau lo ngebut, lo ngerem mendadak, udah oleng motornya. Itulah kenapa gue jarang ngebut. Dan yang kedua, motor pertama kali yang gue pegang itu motor gigi, bukan motor ini. Bukan motor, ya Allah, bukan motor Matic. Jadi gue kalau naik motor Matic itu rada, ya karena pertama kali megang motor gigi ya. Kalau naik motor Matic tuh rada aneh rasanya. Walaupun gue udah bertahun-tahun naik motor Matic, feel-nya tuh kurang gitu daripada gue naik motor ini gigi. Soalnya yang gue rasain, motor gigi itu punya dua sistem pengereman, yaitu pengereman biasa ya pakai kaki sama tangan, sama yang kedua tuh pengereman kopling. Kok motor gigi ada koplingnya? Nah ini dia yang mau gue jelasin. Ketika kita naikin gigi itu pasti kan ada space di antara waktu kita mau naikin gigi. Nah space itu yang dinamain kopling. Jadi kan kayak ada jarak gitu loh kalau bahasanya ya. Nah itu yang dinamain kopling. Jadi ketika lo mau, ya kalau lo ngeber motor pakai motor gigi ya, kan pasti giginya tuh setengah kan. Dia ngambil space gitu. Nah itu begitu kita nurunin gigi, itu bakal ada kayak ngerasa kayak ngeremnya kurang gitu loh. Pasti ya berasa kayak ngerem gitulah ya. Itu sistem pengereman keduanya motor gigi yang gua rasain. Makanya kenapa gua kalau naik motor gigi itu bisa ngebut banget. Apalagi naik motor koplingan gitu ya. Karena punya dua sistem pengereman. Jadi sebelum gua ngerem pakai ini tangan sama kaki, gua ngerem pakai gigi dulu. Jadi waktu kita nurunin gigi itu sambil ngerem gua. Oh ya Allah, rame sumpah. Pertanyaan gua satu, ini lagi ngisi, bisa ngisi nggak gua? Oh bisa. Ya Allah, ngantri lagi.
Ada motor grandong guys. Aduh, motor penghisap bensin. Banyak juga ya. Kalau tempat gua nih marak ya, motor-motor grandong gini, motor grandong, mobil grandong gitu banyak banget. Di daerah gua, entah kalau di daerah loreng gimana. Itulah sebabnya CBT nggak bisa ngisi premium. Dan premium juga bukan bahan bakarnya BT, bukan. Untung aja. Aduh. Dulu gua waktu ngisi premium ngerasa kayak boros gitu loh. Tapi semenjak isi Pertalite beda rasanya, feelnya itu udah beda. Iya jelas lah pak, orang harganya juga beda gitu ya kan. Gue aja pakai sandal jepit loh ini, biar berasa kayak memasyarakat gitu. Ya kali gue lewat sini pakai sepatu bagus, biar berasa kayak orang sini aja. Sebenarnya kita tuh kan gak boleh ngisi pakai jerigen ya kalau di pom. Cuman karena masyarakat Indonesia yang super duper kreatif, jadi mereka naik motor gitu. Nggak salah ya kan, bener ngisinya nggak salah, bener kreatif buat. Anjir 49.000, fuck, motor apaan itu anjir, 50.000 ngisinya. Motor, ya Allah, sumpah tangki apaan itu anjir. Depan gua nih motornya, motor bebek biasa sih. Fuck, 2 kali 100, kok bisa ya? Tai. Ini juga motor anjir, isinya kok di atas 40 semua anjir. Buset, ngeri juga ya. What the fuck, 50.000 anjir. Tankinya udah modifan. Wah parah nih motor-motor daerah sini. Gue baru tahu, fuck. Anjing 20.000 mas. Iya. Makasih ya mas. Anjing, sumpah kaget gue. Kok motor sini kalau ngisi serem-serem ya anjir. Oh malor. Tadi motor depan gua yang motor bebek itu gocap 2 kali. Terus motor Mio depan gua tadi gocap. Setelah gua lihat tankinya udah modifan anjir. Oh parah, gak bener yang motor daerah sini. Sumpah gua 17.000 aja udah full pak. 17.000. Kok itu bisa 50.000 udah full dari mana gitu loh. Anjir. Aduh gitu jadi ya orang sini ya motor ya. Pantes aja lama kalau ngisi, berasa naik moge. Sebenarnya gimana lah ya, gue nih antara setuju sama nggak setuju kalau ada motor-motor grandong gitu, apa mobil grandong yang ngisi di Pertamina gini loh ya. Kadang gue kalau ngelihat orang-orang kayak gitu, gue jadi keinget Pancasila gitu, tentang keadilan sosial. Maksudnya gini loh, lo kan ngisi premium, ya nggak masalah lo mau ngisi premium berapa banyak. Yang dipermasalahkan itu pemerintah ngasih subsidi buat bahan bakar, tapi kok malah lo ngambil hak itu buat lo sendiri gitu loh. Iya, gue malah gitu mikirnya. Jadi kan lo sama aja mengambil hak orang lain dong. Iya. Maksud pemerintah dikasih subsidi supaya rakyat Indonesia itu bisa merasakan, iya ya, merasakan bantuan pemerintah, tapi malah diselewengkan gitu loh. Ibaratnya dari masyarakat kecilnya, dari kitanya aja itu udah main kotor. Gimana mau nggak pejabat juga main kotor gitu ya.
masyarakat yang lebih punya jabatan. Jadi tolak ukurnya tuh bisa dilihat dari situ. Banyak orang-orang banyak orang-orang yang kecewa nggak bisa isi premium karena apa? Ya karena itu, karena premiumnya udah digondol-gondol mereka. Kalau bicara soal kemanusiaan nih ya, mungkin mereka ngambil premium karena buat dijual lagi gitu ya. Maksudnya buat mereka nyambung hidup. Tapi caranya salah gitu loh. Mereka nyambung hidup dengan ngambil hak orang lain gitu. Jadi rezekinya pun yang dipertanyakan sekarang, rezekinya pun halal apa haram, udah gitu aja. Itu yang mau jadi pertanyaan gua. Iyalah, lo dapat duit dengan cara mengambil hak orang lain gitu. Dan juga kalau kita memodifikasi kendaraan tidak pada semestinya ya, tidak pada standar pabrikan, itu juga bahaya loh. Dinilai dari sisi keselamatannya. Kenapa bahaya? Karena jujur ya, di pom tempat gua dulu tuh pernah terjadi kebakaran ya gara-gara motor grandong itu. Jadi abis ngisi, kan kalau motor-motor kayak gitu kan tangkinya kan dimodif ya, jadi dilas gitu. Pas lasannya bocor, bensinnya ngucur, kena mesin panas gitu jadinya. Nah, dinilai dari situ juga bahaya, dan akhirnya kebakar deh dari situ. Yang rugi siapa? Pomnya. Sebenarnya kalau dinilai dari antara si pelangsir dan si pom, mungkin ada dua kemungkinan. Yang pertama, pom itu nggak mau ngasih kesempatan sama yang ngelangsir karena mereka menjaga aturan. Ada pasti pom yang kayak gitu. Yang kedua, si pom itu mau ngasih bensin sama pelangsir karena orang yang kerja di pom tuh orang situ juga. Nah, itu dia yang jadi pro kontra. Gue jujur nggak suka gue kalau ada yang ngelangsir. Lo orang kalau ada yang kerjaannya ngelangsir mau caci maki gue, ya udah caci maki aja, terserah. Gue jujur gue nggak seneng karena hak orang lain tuh dirampas. Masalahnya itu, gue kalau ngisi setiap hari pertalite, gak ada urusan sama premium motor gue. Si Beat ini setiap hari minum aja pertalite. Gue cuman membela hak-hak yang motornya tuh diisinya pakai premium, udah itu aja. Memang kalau udah urusan sama pelangsir itu ya udah urusan makan gak makan sih. Iya, buat dia orang itu adalah pekerjaan satu-satunya yang bisa mereka jalanin. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya salah gitu loh. Lo kerja dengan cara mengambil hak orang lain, apa bedanya? Gitu aja lah ya. Kecuali kalau bahan bakar nggak disubsidi, nah gue baru setuju, terserah lo orang gitu loh. Tapi kalau dilihat dari daerahnya juga lah ya, daerah situ kan daerah pedalaman sih, yang tempat tadi gue ngisi bensin. Mungkin ada manfaatnya gitu kalau dipikir-pikir lagi, karena daerah pedalaman kan nggak ada bensin, nggak ada yang jual bensin gitu. Contohnya dari gua lah ya, dari gua tadi tuh dari Gunung Sugi ke Metro, tempat bensin itu cuma ada di situ, nggak ada tempat lain, nggak. Kalau untuk daerah pedalaman mungkin bermanfaat, tapi kalau untuk daerah perkotaan gitu, apalagi kota-kota gede, cukup rugi juga lah ya. Kesel juga orangnya, orang warga-warganya. Kalau daerah pedalaman kan mereka orang ngebawa bensin dari daerah perkotaan ke pedalaman sih. Bisa juga sih dipikir gitu kalau mau mikir positif. Aduh, serba salah sumpah. Dibilang salah ya salah, dibilang bener ya ada benernya juga. Pusing jadi ya. Ya udahlah kalau gitu, gua akhirin dulu. Sampai jumpa lagi. Dah.
Ini pasti anak seni depan gua, yakin gua. Pakai headset anjing.